Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MongoDB. Materi kali ini kita akan membahas mengenai operator equals. Jadi operator equals atau kalau di RDBMS operasi sama dengan ya. Nah, untuk memulainya kita akan buka Visual Studio Code-nya. Oke, buat teman-teman yang menggunakan terminal juga silahkan masih bisa mengikutinya. Saya akan buka sidebar activity bar ini MongoDB-nya. Oke. Nah, kemudian saya akan gunakan koneksinya. Pastikan teman-teman sudah menjalankan Docker ataupun service lokal teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah memiliki database. Nah, kita akan menggunakan database yang kemarin kita gunakan ya. Nah, kita kemarin sudah membuat database inventory dengan collection-nya adalah barang. Nah, di dalam barang kita memiliki 5 buah dokumen. Nah, seperti ini ya. Dokumen 1, 2, dan seterusnya. Oke, untuk mulainya saya akan buka dengan create new playground. Nah, playground default akan saya hapus ini. Nah, biarkan clean seperti ini ya. Oke, ini sidebarnya akan saya tutup. Sebelum tutup kita buat dulu koneksi ya supaya lebih terlihat. Pertama kita akan definisikan konstanta mydb. Jadi ini kalau teman-teman sudah pernah belajar JavaScript, ini sama dengan penggunaan JavaScript ya. Nah, nama database-nya kita akan menggunakan inventory. Inventory, oke. Kemudian kita akan use. Nah, kita akan gunakan di sini konstanta mydb yang atas ya. Oke, sekarang di bawahnya kita akan coba tampilkan db seperti ini ya. Oke, ini akan saya coba jalankan. Nah, lihat kita sudah berhasil menjalankannya ya. Jadi kita sudah koneksi ke database kita. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita akan coba untuk menampilkan semua collection. Nah, semua dokumen pada collection barang. Nah, kita akan tampilkan seperti ini. Ini akan saya run. Nah, ini barang yang kita miliki ya, dokumen barang yang kita miliki. Oke. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan operator? Nah, ini kan kita menggunakan sama dengan ya, sama dengan kita menggunakan kayak tampilkan semuanya. Nah, untuk menggunakan equals operator, ini kita bisa menggunakan perintah yang sama menggunakan find ya, db dot barang dot kita find juga. Nah, kita tambahkan di sini untuk filternya. Misalkan saya mau mencari yang price. Nah, ini kan ada price ya. Nah, ini field price-nya. Kita akan gunakan titik dua. Nah, di dalam setelah titik dua kita gunakan kurung kerawal lagi seperti ini. Awali dengan simbol dolar seperti ini, kemudian eki menandakan equals ya. Kemudian yang akan mau kita equals apa? Misalkan price-nya yang 799. Nah, seperti ini ya. Ini kita jalankan. Nah, di sini kosong ya. Kenapa kosong? Nah, kita salah nih collection-nya. Salah. Jadi pastikan ya teman-teman pilih collection yang benar dan eh, menggunakan perintah yang benar. Sekarang, nah sekarang kita coba jalankan. Nah, sekarang baru kita mendapatkan datanya. Nah, data yang isinya adalah price 799. Nah, ini equals. Nah, sebenarnya equals ini sama dengan kita menggunakan perintah gini ya. Kita perintah db dot barang dot find. Nah, kita menggunakan perintah ini price titik 2 799. Ini sama hasilnya. Kita coba jalankan. Ini kita run, hasilnya sama juga. Nah, equals itu sama dengan. Oke, kalau di RDBMS ya. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan kita akan memilih field yang dimunculkan. Ini sama ya dengan yang sebelumnya. Pisahkan dengan tanda koma.
bubuhkan di sini kurung kurawal lagi. Misalkan saya mau mengeluarkan spek, nah berarti kita masukkan ke sini spek, kemudian titik 2, 1. Oke. Nah, kemudian saya juga mau memunculkan harga sini, price ya. Nah, kita tinggal masukkan lagi ke sini, price titik 2, 1. Kalau kita jalankan, ini akan ada 3. 3 dengan ID, karena ID secara default adalah dimunculkan. Kalau ingin tidak dimunculkan, ya tambahkan di sini underscore ID titik 2. Oh, sekarang ID-nya hilang. Itu ketika kita menggunakan seperti ini akan sama hasilnya ketika saya taruh di sini. Ini kita pindahkan ke sini dan saya taruh di sini dan yang ini saya remark ya. Nah, yang ini akan saya remark seperti ini dan saya akan jalankan. Nah, ini ada error. Apa errornya? Oh ya, kita menyeleksi itu. Kita jalankan sekarang. Nah, hasilnya sama ya. Sama dengan yang kita buat di bawah ini. Oke, itu kalau misalkan kita menggunakan equal seperti ini. Nah, equal juga kita bisa gunakan untuk yang embed dokumen ya. Nah, kita akan coba untuk memunculkan misalkan nih kita mau db dot barang dot find. Nah, kita akan cari yang nah di sini pastikan teman-teman jangan sampai lupa ya kurung kurawal ini ya, kalau misalkan tidak ada jadinya nggak jalan. Ini misalkan spek, nah kemudian RAM. Nah, ini ada 2 ya. Spek RAM titik 2, misalkan kita mau menggunakan dolar equals titik 2. Nah, misalkan 4 ya spek RAM-nya. Spek RAM 4. Kita coba jalankan. Nah, lihat. Ini ada ini kan spek, kemudian ini ada RAM. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan filter untuk embed dokumen. Jadi, ini kan dokumen kita yang utama nih. Nah, kemudian di dalamnya ada dokumen lagi. Itu disebut dengan embed dokumen. Nah, kita bisa menggunakan equals ini untuk embed dokumen. Jadi kita panggil dulu speknya dot dari embed dokumennya, field embednya. Jadi spek dot ram kemudian baru kita tentukan equals 4. Nah, ini kita bubuhkan tanda petik ini sebagai penghubung supaya dia menjadi satu ya. Ya, untuk filter yang lainnya ini sama aja. Misalkan kita mau memunculkan di sini kan ada spek, kemudian kita spek 21 dan kita mau menunjukkan storage misalkan seperti ini ya. Titik 21. Nah, jalankan. Jadinya sama. Itu cara memfilter yang dimunculkan. Jadi equals bisa kita gunakan juga untuk embed dokumen. Nah, sekarang bagaimana nah ini cara seperti ini nih akan sama juga ya ketika kita melakukan embed dokumen. Misalkan ini kita duplikat ke bawah, ini akan sama dengan yang atas ini ya. Ini langsung ya, tanpa kita definisikan langsung seperti ini, 4. Nah, ini juga sama hasilnya. Nah, equal sama. Oke, itu kalau misalkan embed dokumen. Nah, sekarang kita akan coba melakukan untuk elemen array. Nah, elemen array misalkan kita mau mencari ini ya. Kita coba cari db dot barang dot find lagi. Nah, kita akan coba untuk mencari color
Yang ini equalsnya black ya. Dollar equal black. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Ini saya coba jalankan. Oke, ini sudah berhasil ya. Nah, kita melakukan pencarian equals ini dengan menggunakan ini. Ini kan ada array nih. Ada white, ada black. Nah, kita menggunakan equals black. Ini di dalamnya ada array. Kita juga bisa melakukan seperti itu. Nah, untuk memunculkannya apa aja sama lah caranya. Ini hanya untuk keterangan filternya. Kita bisa menggunakan juga untuk array ini. Kita juga bisa menggunakan equals untuk tipe data date yang seperti ini ya. Nah, kita bisa gunakan. Kita coba ya, kita db dot barang dot find. Nah, kita akan coba di sini ambil release date yang ini ya. Oke. Fieldnya kita ambil release date, kemudian titik 2. Nah, kita akan gunakan ISO date. ISO date. Nah, kita akan mengambil ISO date yang isi date-nya misalkan 2020 bulan 5 tanggal 14. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita coba jalankan. Nah, ini tidak keluar. Kenapa? Release date, ISO date. Ini kurung kurawal. Nah, ini kita belum menambahkan ini ya. ISO date. Kemudian di sini kita tambahkan. Nah, seperti ini ya. Kurung kurawal lagi. Ini kita tambahkan dolar equals titik 2. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, sama tidak muncul juga. Berarti ini 2020. Sekarang kita cobalah langsung seperti ini ya. Release date. Nah, kita turunkan. Release date, kita coba jalankan. Nah, sekarang bisa ya. Nah, kita sudah berhasil memunculkannya. Oke. Ini ISO-nya tanggal 2020 5/14. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan perintah equal seperti ini untuk tipe data get. Nah, untuk yang mau dimunculkannya juga sama sih. Ini kalau mau kita tambahkan, kita mau menambahkan misalkan tambahkan kurung kurawal name titik 2 1 koma, misalkan dengan tanda koma. Kemudian kita mau memunculkan juga release date saja, misalkan nama dan release date saja. Nah, seperti ini kita jalankan. Nah, kita mendapatkan nama dan release date. Kalau ID kan ini otomatis. Kurang lebih seperti itu ya untuk menggunakan equals. Jadi equals itu mirip dengan kita menggunakan langsung seperti ini kan equals. Nah, kita bisa langsung seperti ini tanpa menggunakan equals juga sama hasil. Oke, mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.